Apa kabar semuanya? Lagi pada ngapain? Iya, oke, good, bagus. Do everything that maybe can help you increase your knowledge, oke? Ngomong apa, Mbak? Ngomong apa? Lakuin apapun intinya bermanfaat ya. Ingat selalu bermanfaat itu kan bukan hanya dimensi dunia. Kita harus punya visi yang jauh gitu ya. Jadi ketika kita punya kegiatan itu cantolkan selalu dengan niatan ibadah. Apapun itu. Ketika minum pun, ketika lu mungkin lari-lari, olahraga, apapun itu ya. Jadi capek-capeknya lo itu ada tabungan pahalanya di situ, ya kan? Jadi nggak merugi. Logikanya, kenapa kita penting banget mikirin tentang ini, tabungan pahala ini. Waktu berlalu, jangan sampai nih ketika kita udah nggak ada di sini, di dunia ini, terus kita di akhirat, terus tiba-tiba, aduh rugi ya semuanya gitu kan. Kalau misalkan setiap kegiatan kita cantolkan ke Allah, ke ibadah lah ya, ke akhirat, itu kan, oh ternyata pas gua minum dulu, ini jadi tabungan pahala ya. Jadi di akhirat kita kayak, wow, ternyata gue punya tabungan sebanyak ini gitu kan. Beda ketika kita ngelakuin itu hanya untuk dimensi dunia doang. Which is ketika kita sampai ke akhirat, ternyata gue nggak ada apa-apanya, manfaatnya udah gue ambil saat di dunia aja gitu kan, sayang gitu. Kita sama-sama punya waktu 24 jam, kita sama-sama menjalani waktu, tapi ada orang yang tabungan pahalanya banyak, ada yang enggak, ada yang enggak punya pahala sama sekali. Bahkan malah justru menabung dosa. Naudzubillah. Nah, buat kalian-kalian yang masih pada ragu untuk memulai sesuatu yang baru, apalagi yang udah ya, usia di atas 25 tahun, even 30 tahun, silahkan mampir ke episode gue sebelumnya, di mana judulnya apa gue lupa. Memulai pekerjaan baru di usia 30 tahun. Mungkinkah? Mungkinkah? Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Kalau lo ngeh ya, kalau lo notice, lo observe tentang hidup lo, itu ada banyak banget keraguan-keraguan sebelum memulai sesuatu. Ya dari kecil mungkin ya, gua nggak inget sih sebenarnya ketika kecil. Suatu hari ya kan, ketika gua kerja udah mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun di bank, itu kan sebenarnya gue mulai ada keinginan untuk keluar atau resign waktu itu ya. 2,5 tahun berlalu baru gue berani resign. Just for information, waktu itu gue resign nggak ada backup pekerjaan tuh nggak ada. Jadi gue belum punya kerjaan. Ntar gue share episode seriesnya, ala series ya kan, kayak sinetron aja ya nggak sih. Jadi nanti gue share link seriesnya, The Taubat Adventure. Di situ ada perjalanan detailnya seperti apalah. Tapi intinya sebelum gue resign dari bank, gue sempat mikir, duh, gue bisa hidup gak ya gitu kan, bisa makan gak ya, bisa ngasih makan keluarga gue gak ya. Tapi Bismillah lah, waktu itu Bismillah gue putuskan untuk resign dari bank. PR terbesar adalah ketidaknyamanan di awal waktu melangkah ya, melangkah di step pertama. Di situ Allah buktikan bahwa gua, anak-anak gua, suami gua even ya, masih bisa makan 3 kali sehari, men. Betul. Ya walaupun memang ada sedikit penyesuaian, tapi but at least keraguan gua apakah gua tetap bisa hidup ketika gua resign waktu itu dijawab sama Allah dengan yes you can. Oke. Lalu yang kedua, nggak berhenti dari situ. Ternyata memang hidup kita tuh penuh dengan keraguan-keraguan yang akhirnya Allah jawab itu semua melalui perjalanan hidup kita. If you notice it ya. Gua waktu itu sempat minta pekerjaan sama Allah ya. Ada keraguan lagi, ya Allah bisa nggak ya dapat pekerjaan yang gajinya tuh lebih tinggi nih dari yang sebelumnya, dari bank gitu kan. Di logika gua waktu itu, inget ya logika itu kan relatif ya. Jadi di logika gua waktu itu impossible. Nah, Allah jawab lagi, yes you can. Akhirnya gue dapat dong. Ada 1-2 penyebab di mana gue harus resign without any pekerjaan pengganti. Karena waktu itu urgent ya. Jadi gue harus resign, gue harus balik ke kampung ya kan. Ke kampung yang mana itu jauh dari perkotaan. Setelah setahunan gue career break, gue dikasih keinginan lagi nih. Kayak gue punya keinginan untuk dapat pekerja lagi waktu itu. Ada lagi keraguan bahwa bisa nggak ya gue dapat kerjaan. Usia gue tuh segini nih. Usia udah
35 tahun kalau nggak salah ya, gue lupa. Pokoknya antara 35 tahun ke atas lah, yang pasti 35 tahun ke atas. Gue udah nyari-nyari pekerjaan ya kan. Gue sempat meragukan bisa nggak ya, gue dapat kerjaan yang dari kampuang, dari kampung, bisa kerjaan dari rumah, di usia di atas 35 tahun. Syukur-syukur dapat gajinya lebih tinggi juga gitu kan. Banyak proses, banyak penolakan, dan Allah jawab lagi, "Yes you can." Ya kamu bisa. Masya Allah itu kadang-kadang, ya Allah bisa ya ternyata. Bisa nggak ya dapat perusahaan atau pekerjaan yang lebih slow, bisa dikerjain dari rumah, syukur-syukur syukur-syukur gajinya lebih tinggi. Itu bonus aja sebenarnya bukan yang harga mati harus dapat gitu, enggak. Ya syukur-syukur, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa yang penting bisa dapat dari rumah, lebih slow aja. Maksudnya slow tuh nggak terlalu sering pergi-pergi gitu kan, nggak terlalu sering visit ke luar kota. Dan Allah jawab lagi dengan kata, "Yes you can." Sebenarnya ada lagi satu keraguan yang masih masih ada ya, karena gue belum mencoba gitu kan. Tapi ya gue nggak akan share sekarang, takut jadi ain nggak sih? Entar aja kalau udah kejadian, makanya doain mudah-mudahan dikuatkan ya kan. Teman-teman tolong ya doain ya, gue kan jarang nih minta doa sama kalian tuh, minta duit juga jarang kan, ya udahlah doain aja. Oke, jadi sekelumit cerita dari gua adalah ketika kita meragukan sesuatu, itu udah wajar, lumrah gitu loh. Itu hal yang biasa. Ketika kita meragukan sesuatu, itu seperti persimpangan jalan, guys. Antara lo semakin dekat ke Allah atau justru sebaliknya. Semakin sebaliknya, maka keraguan-keraguan itu akan mudah ditiupkan menjadi sangat-sangat-sangat besar banget oleh syaitan, ya kan? Tapi begitu kita semakin dekat ke Allah, insya Allah tuh ditenangkan hatinya. Ingat-ingat lagi deh, ingat-ingat lagi di mana lu pernah punya keraguan, lu pernah punya ketakutan, tapi lu coba terus, walaupun memang ada serangan-serangan keraguan lagi, serangan-serangan ketakutan, serangan desperado, ya kan, desperate, putus asa dan kawan-kawan, but you still keep going gitu. Mbak, tolong Mbak, jangan bahasa Inggris mulu Mbak, pusing. Oh iya, iya. Sorry, sorry. Aku sok-sok ngingglis gitu kan. Anak-anak zaman sekarang gitu kan suka banget kan kalau ngomong bahasa Inggris kan. Suka kebawa cuy. Sorry ya. Nah lanjut. Jadi ketika lo tetap mencoba, ketika lo tetap bukan membersamai, melibatkan Allah di setiap langkah lo, di setiap keraguan lo, lo selalu entah lo zikir, entah lo semacam ngobrol gitu loh sama Allah, berkomunikasi gitu sama Allah, itu at the end nih ya, kamu tuh tenang, ya setelah tenang, setelah woles, setelah berserah, di saat itu pintu yes you can-nya Allah itu kebuka. Ingat kan? Kun fayakun. Jadi, ketika kita melakukan sesuatu, jangan jauh-jauh dari Allah deh, ya. Karena sebenarnya ketika keraguan itu bentar lagi lo nyampe kok. Jujur ya, ini kayak self reminder gue sih. Ada banyak keraguan dalam hidup, tapi ya udah jalan aja gitu. Jangan fokus ke keraguannya. Lu fokus aja ke Allah. Allah nggak mungkin dolim ngasih keinginan lo dan Allah nggak ngabulin itu, nggak mungkin. Itu namanya Allah dolim. Makanya ketika Allah memberikan keinginan, itu pasti sudah ada potensi pengabulan doa di situ. Tinggal lo ngejalanin hidup itu dengan apa? Dengan worry, dengan full of doubt, full of keraguan, full of ketakutan, atau dengan yakin sama Allah. Allah pasti bantu lo. Oke. Tapi sebenarnya nggak mau ngomongin ini awalnya ya, gue cuma mau ngomong how to be confident gitu kan. Tapi ya udahlah ya sampai sini dulu, mudah-mudahan ini bisa membersamai kalian. Wala haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.